Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlianti, KKN dari IKIP Siliwangi tahun 2021. Nah, hari ini saya mau mewawancarai Ibu terkait pembelajaran secara online atau daring. Kemarin kan sudah saya identifikasi kalau Ibu mempunyai seorang anak yang duduk di bangku 6 SD. Nah, menurut Ibu, bagaimana sih pembelajaran online saat ini? Kalau menurut saya pribadi bisa dibilang kurang efektif ya. Soalnya kan dengan online ini semangat belajar anak sedikit menurun juga, dan kualitas belajar anak juga ikut menurun. Kan dengan kurangnya bersosialisasi atau kerjasama antar teman itu mempengaruhi sistem belajar anak gitu. Tapi ada positifnya juga, dengan belajar di rumah anak lebih banyak berkomunikasi dengan orang tua, dan juga memiliki sistem pembelajaran yang berbeda. Yang biasanya di kelas, nah sekarang mencoba belajar di rumah dengan full gitu. Biasanya kan cuma PR aja, sekarang di rumah dari pagi sampai selesai. Jadi ada suasana baru ya? Ya, suasana baru. Nah, terus metode apa sih yang sekolah lakukan selama pembelajaran di masa pandemi? Apakah full daring atau luring saja? Kalau di sini itu campuran ya sistemnya. Jadi ada daringnya, ada luringnya. Tapi kebanyakan di daring. Luring cuma 1 kali dalam satu minggu. Misalkan itu juga untuk dalam mengambil atau mengembalikan buku yang dikasih dari sekolah. Terus kendala apa sih yang dihadapi oleh Ibu selama pembelajaran di rumah? Kendalanya itu anak yang kadang ini ya susah diaturnya. Terus juga suasana anak yang lebih ke bermalas-malasan gitu. Boring juga. Jadi saya agak susah dalam menghadapinya gitu. Budi ya, kalau kata kita kadang semangat, kadang bosen, gak mau gitu. nih. Lalu bagaimana sih cara Ibu dalam mendampingi anak saat belajar di rumah? Dengan memberikan pengarahan yang tegas. Bagaimana cara Ibu agar anak tetap terkondisikan ketika belajar di masa pandemi ini? Lebih diatur ke waktu belajarnya gitu. Saat main ya ada waktu main, saat belajar ya harus belajar gitu. Apalagi dengan kondisi yang seperti ini, belajar kan jadi sedikit terganggu gitu. Apalagi kalau di rumah kurang juga ya semakin parah. Jadi kitanya juga harus tegas ya Bu. Terus dukungan apa sih yang diberikan sekolah selama belajar di rumah ini? Kalau di sini lebih ke buku secara ini ya, offline gitu pakai. Kalau misalkan di online soalnya tidak memungkinkan dengan situasi dan kondisi tempat yang sinyalnya, jaringan internetnya kurang memadai gitu. Jadi tidak ada aplikasi Zoom ataupun Classroom seperti itu. Tapi ada gak cara atau lewat apa Ibu berinteraksi dengan guru? Ada lewat WA. WA guru ya. Nah, apakah Ibu mengajarkan protokol kesehatan kepada keluarga atau anak Ibu selama pandemi ini? Tentu saya di sini lebih ke menggunakan masker apabila berpergian keluar, terus selalu mencuci tangan apabila dari luar atau apapun itu bekas kotor-kotornya gitu lebih diperhatikan lagi. Juga menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Ya, dan satu lagi ya Bu, ada 5M, yaitu membatasi mobilitas dan interaksi dengan orang lain. Nah, yang tadi ya Bu, saat kita mendampingi pembelajaran anak di rumah, nah setidaknya kita harus menyiapkan media agar anak tidak bosan saat belajar. Nah, misalnya bisa dari YouTube atau apa itu, kalau Ibu punya video atau Ibu bikin sendiri melalui YouTube juga bisa, video animasi tentang belajar. Nah,
Terus selain itu, walaupun anak sudah besar, tetapi harus tetap dikasih pujian dan semangat. Nah, atau bisa bisa juga dikasih reward. Oh iya. Nah, ketika anak berhasil atau lulus kepada kita, belajarnya selalu giat, nah diusahakan memberikan reward atau penghargaan berupa permainan atau makanan kesukaan yang dia sukai. Mungkin sekian oleh orang tua selama masa pandemi. Kemarin kan sudah saya identifikasi ibu mempunyai seorang anak yang duduk di bangku kelas 2 SD. Nah, menurut ibu apa sih pendapat ibu tentang pembelajaran online saat ini? Banyak kendalanya. Salah satunya anak jadi kurang semangat karena beda lagi kalau di sekolah. Mungkin kalau di sekolah disiplin, kalau di rumah kan jadi gak nurut sama orang tua. Lalu metode apa yang sekolah lakukan selama pembelajaran di masa pandemi? Apakah full daring atau ada luringnya? Ada luringnya Kalau 1 minggu luringnya berapa hari? 1 kali. 1 kali langsung. Ya, 1 kali. Apa kendala yang dihadapi oleh ibu selama pendampingan pembelajaran di rumah? Jadi susah mengatur waktu karena punya anak kecil gitu. Kadang anak kecil kan suka mengganggu kakaknya ya. Gitu. Ada buku disobek. Lalu bagaimana sih cara ibu dalam mendampingi pembelajaran online? Mendampinginya tegas, kan suka malas kalau di rumah, belajar di rumah. Lalu bagaimana cara ibu berkomunikasi dengan guru pada saat pembelajaran online? Kan di WA ada grup WA-nya. Jadi guru memberikan Memberikan pada tugas. WA grup ya bu, Iya. lalu dikumpulkan lagi. Iya, dikasih buku tema. Apakah tidak ada aplikasi lain yang diberikan oleh guru? Tidak ada, karena tidak memungkinkan untuk di daerah ini. Lalu dukungan apa sih yang diberikan oleh sekolah? Apakah ada bantuan kuota atau pulsa? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Nah, apakah ibu mengajarkan protokol kesehatan kepada anak ibu atau kepada keluarga yang lain? Iya, Protokol kesehatannya apa saja bu? memakai masker, Ya. mencuci tangan, menjaga jarak. Lalu apa lagi bu? Tadi itu kan ada 5 ya bu, Iya. memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, lalu membatasi mobilitas dan interaksi dengan orang lain. Biasanya suka bosan ya kalau belajar di rumah, nggak ada teman, nggak ada teman bercanda atau bermain. Nah, biasanya suka saling berinteraksi dengan temannya, apa yang harus dilakukan, ini harus gimana. Nah, ya, ibu bisa melakukan dengan cara menyiapkan media atau permainan. Nah, ibu juga harus gak boleh tegas-tegas sekali ya, harus bisa mengajak anak berkomunikasi dengan santai gitu. Misalnya menyiapkan bola atau apa, kelereng untuk melakukan permainan sela-sela belajar sambil berhitung atau apa. Nah, terus dikasih jeda juga bu, kalau belajarnya nggak boleh dari pagi, misalnya dari jam 8 sampai jam 10, dari jam 8 sampai jam 10 belajar aja. Nah, harus dikasih jeda misalnya setengah jam selang 10 menit agar otak anak refresh lagi gitu, tidak mumet. Nah, terus kan anak suka kesulitan tuh dalam memahami kata-kata yang ada di buku. Nah, ibu juga bisa bantu jelaskan mengenai kata-kata yang sulit dimengerti oleh anak. Terus kasih pujian dan penyemangat, nah supaya anak semangat dalam belajarnya. Terus kasih reward atau penghargaan, misalnya kasih makanan yang dia sukai kalau dia belajarnya giat dan tekun.
pendapat Ibu tentang pembelajaran online saat ini? Menurut Ibu kurang itu ya, kayaknya kurang maksimal kalau itu secara nggak kayak biasanya gitu. Tapi berhubung pandemik ini, jadi orang tua itu ya mau nggak mau harus ngikutin semua itu gitu. Ya sebenarnya mah ya agak keberatan sih. Iya, ya. Juga anaknya juga mungkin belajar juga kurang efektif lah. Iya pasti. Kurang efektif, apalagi kan harus ada kuota lah apa. Iya. Tanpa itu pun kan nggak bisa berjalan, apalagi di kampung begini. Jadi kadang sinyalnya Sinyalnya jelek. Pokoknya banyak kendala gitu, banyak kendala sih sebenarnya, tapi gimana lagi, jadi kita ngikutin arus yang ada gitu. Lalu metode pembelajaran apa yang sekolah lakukan selama pembelajaran di masa pandemi ini? Apakah full daring atau ada luringnya, Bu? Ada sih luringnya paling sebulan sekali kayaknya. Sebulan sekali. Terus kendala yang dihadapi oleh Ibu selama pendampingan pembelajaran di rumah ini apa sih, Bu? Ya kadang kitanya yang nggak ngerti juga kadang pelajaran itu ya gimana gitu, jadi ikut bingung. harus ikut gimana ya, kerja keras lah ikut belajar lagi gitu. Terus cara Ibu mendampingi anak Ibu selama belajar itu bagaimana, Bu? Alhamdulillah sih, kan anaknya juga udah agak mandiri kalau udah kelas begitu mah ya, udah nggak kayak SD lagi lah, nggak didampingi banget gitu, masih bisa nggak sepusing masih kecil gitu. Sekarang udah agak mandiri lah, dia masih bisa nyari sendiri gitu. Terus cara Ibu berinteraksi dengan guru melalui saat pembelajaran di rumah ini, ada nggak, Bu, interaksi Ibu sama guru? Enggak sih, selama ini enggak. Paling anak Ibu sama Anaknya aja sama gurunya aja. Apa ada dukungan apa sih, Bu, dari sekolah? Misalnya ada bantuan kuota gratis atau pulsa? Pernah, tapi pertama sekali kayaknya pernah. Nggak berlanjut ya? Nggak berlanjut, nggak ada lagi. Nah, apakah Ibu mengajarkan protokol kesehatan kepada anak Ibu atau keluarga Ibu yang lain? Iya, Apa saja, Bu? ya cuci tangan, pakai masker, jangan berkerumun, Iya. ya gitu-gitu aja lah. Jaga jarak. Batasi mobilitas dan Ya interaksi gitu, dengan iya. orang lain. Ya intinya mah di rumah aja lah, jarang itulah, jarang bergaul gitu. Ikutin aja. Jadi kalau untuk anak